selamat datang kembali ke channel YouTube Diligence English Course. Kali ini di episode ke-7 kita ingin sharing mengenai cara hafal vocabulary. Teman-teman semuanya tahu vocabulary sangatlah penting karena tanpa menguasai vocabulary tidak ada kata-kata yang bisa kita ucapkan. So, bagaimana cara mempelajari dan juga menghafalnya? Untuk pemula ada dua cara. Yang pertama cara tradisional. Kalau kita sudah tahu bahasa Indonesia, kita cari tahu bahasa Inggrisnya. Jadi ya seperti cara dulu deh, meja, table, kursi, chair. Cara ini masih valid, cuman mungkin membosankan bagi sebagian orang. Nah, sekarang dengan kemudahan teknologi ada cara kedua, yaitu kita bisa banyak mencari konten-konten vocabulary bidang tertentu di YouTube dan mempelajari langsung dengan visualnya. Jadi misalnya kita cari vocabulary tentang sports, terus di situ dikasih tahu banyak sekali jenis-jenis olahraga, misalnya apa itu ski, apa itu ice skating, apa itu tenis, apa itu ballet. Jadi di situ kita bisa melihat gambar langsung tenis itu seperti apa, ski itu seperti apa, ice skating itu seperti apa, dan lainnya. Nah, itu adalah cara kedua kita explore dan cari tahu lebih banyak kosakata untuk pemula. Ya, jadi untuk pemula bisa pelajari kosakata per kata seperti itu. Tetapi bila Anda sudah memiliki dasar dalam penguasaan kosakata bahasa Inggris dan Anda sudah di level intermediate, tentu caranya sudah berbeda. Di sini kita sarankan cari tahu dulu apa hobi atau apa profesi Anda. Misalnya Anda hobi di bidang kuliner, Anda hobi di bidang fashion, atau Anda memang hobi dengan literatur, maka carilah bahan-bahan listening dan reading yang berkaitan dengan hobi Anda. Bila Anda bingung hobi Anda itu apa, coba pikirkan pekerjaan impian Anda atau bidang profesi Anda sekarang apa. Nah, banyak membaca dan mendengarkan konten-konten yang berkaitan dengan bidang Anda. Karena semakin kata-kata itu relevan dengan kehidupan Anda akan semakin ingat. Contohnya saya sendiri misalnya minta saya baca mengenai mesin-mesin kayak gitu, saya cari tahu artinya, besoknya saya udah lupa karena tidak relevan dengan kehidupan saya dan saya juga tidak hobi. Tetapi bila itu hobi Anda, misalnya fashion, hairdo, makeup kayak gitu, pasti Anda cepat menghafal vocabulary di bidang itu juga. Yang perlu Anda perhatikan saat menghafal vocabulary seperti itu, yaitu langsung hafal dengan kalimat pendeknya atau frasanya. Misalnya Anda nonton mengenai fashion, terus ada kata tuck in, T-U-C-K space I-N. Tuck in itu masukin atasan kita ke dalam celana atau rok gitu. Nah, jangan ingat tuck in doang, langsung ingat kalimat lengkapnya. Jadi gimana cara menggunakan tuck in? Misalnya, you can tuck in your shirt. Jadi Anda tahu, tuck in diikuti dengan kata benda yaitu atasan. Bukan tuck in your trousers, tetapi tuck in your shirt. Dengan begitu, Anda akan lebih natural ketika menggunakan. Contoh lainnya untuk bahasa umum, misalnya posisi on the left, on the right, in the middle. Kapan pakai on, kapan pakai in, itu langsung diingat karena pasangannya sudah tetap. Ya, jadi kalau Anda langsung ingat frasanya, ketika Anda gunakan juga akan lebih natural. Last but not least, catat, write it down. Karena dengan menulis, pastinya akan lebih ingat daripada Anda hanya membaca atau mendengarkan satu kali. Untuk teman-teman yang masih bingung mau cari bahan belajar di mana, bisa kunjungi halaman traktir kami yang akan saya share link di bawah nanti. Di situ Anda bisa mendapatkan ebook mengenai words enrichment dan phrases enrichment. Words enrichment adalah kumpulan kata-kata yang bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu untuk pemula. Bila kata-kata itu sudah Anda kenal, Anda bisa coba pelajari phrases enrichment, di mana ebook itu sudah kita susun dan kalimat-kalimat pendek di dalamnya praktis untuk digunakan di kehidupan sehari-hari. Sebelum kita simpulkan video ini, jangan lupa share ke teman-teman yang lebih banyak supaya lebih banyak orang mendapatkan informasi ini. Oke, kesimpulan untuk episode kali ini. Yang pertama, cari tahu dulu apa hobi atau bidang profesi Anda supaya Anda itu lebih terdorong untuk mempelajari vocabulary-nya. Kemudian baru cari konten listening atau reading yang berkaitan dengan bidang atau hobi Anda. Yang kedua, pelajari langsung dengan pemakaiannya dengan kalimat lengkap atau kalimat pendeknya. Jadi ketika Anda gunakan, Anda sudah tahu bagaimana memposisikan kata sukar itu di dalam sebuah kalimat. Yang ketiga, catat, write it down. Karena itu selalu penting ketika kita mencatat, itulah saat kita review apa yang kita dengar dan apa yang kita baca. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan share ke teman lebih banyak. Kemudian subscribe dan nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Bye!